Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah Bapa yang setia, di dalam nama Yesus Kristus yang kami kenal, kami percaya dan kami berharap padamu. Mohon belas kasihan, mohon kasih karunia, mohon kemurahan, supaya hamba-hambamu ini dikaruniakan pengertian, pengetahuan yang benar, hikmat yang benar yang berasal dari Tuhan, lewat renungan, pembacaan, dan juga pengajaran firman Tuhan pada hari ini. Diberkati hamba Tuhan yang penuh dengan kekurangan, kelemahan, keterbatasan, dan ketidakberdayaan ini, supaya hambamu ini boleh ditutup bungkus dengan kemuliaan-Mu, ditutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kuasa hikmat Allah memenuhi hamba Tuhan ini, mulai dari hati, pikiran, mulut hamba sungguh diurapi oleh Tuhan, sehingga hamba hari ini berkata-kata bukan berasal dari diri hamba sendiri, tapi juga dari pimpinan dan hikmat Roh Kudus. Maka setiap perkara yang bukan berasal dari Tuhan, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Kami tunduk kepada Roh Kudus yang memimpin kami hari ini. Dan setiap perkara, setiap hal yang hendak mencuri benih-benih firman-Mu, yang hendak membelokkan, menyesatkan, kami juga usir, kami patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Bersabda dan berfirmanlah, sebab hamba-hamba-Mu ini mendengar dan rindu mendengar sebagian isi hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Hari ini kita akan membuka dari Ibrani pasal 11 ayat 11 sampai 12 saja. Kita akan tidak terlalu banyak ayat supaya tidak terlalu panjang, karena kita dibatasi dengan ibadah online 1 jam saja. Maka hari ini kita akan baca 2 ayat saja dulu. Ibrani pasal 11 ayat 11 hingga ayat 12. Demikian firman Tuhan. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Amin. Hari ini kita akan bahas tentang iman. Hidup oleh iman atau iman kepada Tuhan. Ada banyak hal, kriteria ataupun definisi atau tanda-tanda iman, atau beberapa hal pelajaran mengenai iman. Hari ini kita belajar salah satu saja, yaitu tentang iman, yang saya ambil dari ayat 11 ini. Karena iman ia di sini adalah Abraham atau bapak Abraham, juga dan Sarah beroleh kekuatan. Pelajaran satu ini sebenarnya adalah juga dasar dan pengertian bahwa dengan iman maka seseorang beroleh kekuatan. Salah satu saja ya, jadi salah satunya adalah beroleh kekuatan. Ayat yang mengatakan demikian. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan. Ini penting di garis bawahi. Jadi selemah apapun, seterpuruk apapun keadaan seseorang, jikalau ia memiliki iman, jikalau ia mengaku dirinya beriman, jikalau dia hidup oleh iman dan di dalam iman kepada Tuhan, maka dalam dirinya ada kekuatan. Kekuatan itu bukan dari dirinya, tapi kekuatan dari Allah. Itu ada kekuatan Allah yang menyertai. Maka salah satu tanda orang beriman adalah dia memiliki kekuatan, beroleh kekuatan. Ini janji Tuhan. Kita teruskan pembacaannya. Beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat.
karena ia menganggap dia itu Tuhan, yaitu Tuhan Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus, Tuhan Allahnya Ibrahim, Tuhan Allahnya Ishak, Tuhan Allahnya Yakub, Tuhan Allahnya Daud, Tuhan Allah yang kita kenal dalam nama Yesus Kristus itu, yaitu Dia yang memberikan janji itu setia. Kata-kata setia ini penting, bahwa orang beriman kepada siapa? Beriman kepada Tuhan yang setia. Dia yang menjanjikan itu setia. Kalau kita melihat dari definisi atau arti kata setia dari Kamus Bahasa Indonesia tidak banyak artinya, cuma beberapa kata saja, yaitu setia ialah menepati janji. Jadi kita punya Allah adalah Allah yang menepati janji, tidak ingkar. Namun demikian, kadang-kala orang iman, ini juga salah satu ciri juga, orang beriman semestinya juga suka menepati janji, karena dia beriman kepada Allah yang setia. Selainnya juga dia setia menepati janji. Namun demikian, saya pribadi pun acap kali, seringkali lolos dengan tidak menepati janji. Misalkan janji jam sekian bisa molor. Nah, itulah yang kita harus berhati-hati dengan janji, karena kriteria janji artinya adalah menepati janji, itu baru setia. Maka seorang yang mengikatkan diri, satu contoh dalam satu pernikahan atau dalam keluarga, yang bisa dikategorikan atau disebut setia adalah orang yang menepati janjinya. Biasanya kalau menikah tentu entah itu karena memang formula yang diharuskan, sudah dikonsep bahwa harus ada janji nikah, baik suami ataupun istri masing-masing berjanji kepada pasangannya. Yang lebih unik lagi di dalam Kristen ini adalah berjanji di hadapan Allah atau di hadapan Tuhan yang setia itu, di hadapan hamba Tuhan, yaitu hambanya Allah yang setia itu, tentu juga hamba Tuhan yang setia, semestinya demikian. Dan juga di hadapan jemaat Tuhan. Jadi karena Tuhan yang setia, jemaatnya juga setia, jemaat yang menepati janji. Nah, aku akan setia, aku akan mengasihi, aku akan menyayangi, menerima apa adanya, setia dalam suka duka, sakit sehat dan seterusnya, dan berjanji untuk tidak selingkuh. Tetapi seringkali ternyata hidup suami istri ternyata termasuk orang yang tidak setia, artinya tidak menepati janji. Terlalu banyak orang hidup dalam perselingkuhan, maka itu boleh dikategorikan ingkar dari janji. Itu termasuk bukan orang setia. Lalu bertanya, apakah hari ini Pak Ngadi setia kepada ikatan perjanjian pernikahan? Sampai hari ini tetap setia, tapi dikatakan benar-benar setia adalah sampai akhir. Apakah nanti sampai mati tetap setia? Di tengah perjalanan ketika dia ingkar, berarti dia sendiri tidak setia, pernah ingkar. Karena setia adalah orang yang menepati janji. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang menepati janji, Dia. Dikatakan demikian dalam ayat 11 tadi, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Jadi Allah kita Allah yang menepati janji, yang tidak ikat janji. Tuhan pernah berjanji kepada Abraham untuk memberikan keturunan, untuk memberikan anak, dan nanti cucunya, keturunannya akan menjadi banyak, tidak terhitung, seperti bintang-bintang di langit, juga seperti pasir di laut. Nah, padahal ketika dia mendapatkan firman atau janji itu, Sarah kira-kira usianya sudah 75 tahunan, sehingga ia sudah mati haid. Maka ketika dengar berita itu, si Sarah ketawa, seolah-olah menertawakan, bagaimana orang sudah mati pucuk. Ini ayat unik ya, di sini ada dikatakan mati pucuk. Kita mungkin jarang mendengar ayat kata-kata ini di dalam bahasa sehari-hari kita di Indonesia. Dan kalau kita merujuk ke
bahasa Melayu atau bahasa Malaysia ini hal yang biasa disebut mati pucuk. Nah kalau saya ini kalau orang suka pohon, jadi kalau pohon itu pucuknya mati, maka kemungkinan besar pohon ini tidak akan bertambah tinggi karena pucuknya mati pupus. Dan biasanya kalau dia mau tinggi, dia akan tumbuh tunas baru lagi muncul begitu. Jadi bukan pohon yang ini, dia akan tumbuh tunas lagi yang lain, mati pucuk. Tapi tidak begitu arti dalam Alkitab ini, tapi di sini lebih kepada mati pucuk. Kalau di dalam bahasa Melayunya itu adalah mati haid, atau bahasa di sana adalah sudah binasa haid gitu. Agak seru bahasanya. Sudah binasa haidnya, sudah mati haid. Atau bahasa Jawanya menopause gitu ya. Maka kalau kita misalnya tertib dipencet pause mati. Kalau nggak percaya pencet aja, pernah punya tip nggak? Kalau nggak punya kasihan deh kamu, nggak ngerti pause. Nah itulah maka artinya menopause. Tapi ternyata ditunggu sampai usia 100 tahun. Si Sarah juga udah sekira-kira 95 tahunan, lebih kurang 90 tahunan begitu, baru kemudian dia punya anak. Dia tunggu lama, tetapi yang berjanji itu setia, tidak pernah ingat janji. Tapi mereka mau punya anak. Luar biasa. Nanti kalau kita baca ayat seterusnya, memang akhirnya digenapi ayat 12 tadi. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk ya, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Inilah keturunan Abraham, bapak Abraham dan ibu Sarah. Itu digenapi janjinya. Namun demikian, seiring berjalannya waktu dalam penantian, dalam menunggu janji itu, seringkali orang lemah, kehilangan kekuatan. Padahal iman memberikan kekuatan. Ada keraguan. Waktu itu yang ragu pertama kali memang ibu Sarah, karena dia dari mulai mendengar malaikat Tuhan berbicara, berfirman itu, dia tertawa. Wah, aku sudah mati pucuk, bagaimana aku punya anak? Dia tertawa. Pada akhirnya menunggu setahun, 2 tahun atau berapa tahun, tidak ada kunjung tanda-tanda kehamilan, sehingga pada akhirnya menyuruhlah budaknya atau hambanya, namanya Hajar atau si Hagar, untuk diberikan kepada Abraham, bapak Abraham, supaya ditiduri atau dibuat supaya mempunyai turunan dari hambanya. Karena budaya di Timur Tengah, budaya dalam Alkitab pada waktu itu, hamba itu adalah memang milik sah dari tuannya. Jadi ketika dia dikawin dan memiliki keturunan itu adalah hak mutlak punya tuannya. Karena budak tidak berkuasa apa-apa, sehingga itu keturunannya Abraham dan juga anaknya ibu Sarah. Pada akhirnya itulah menjadi polemik, permasalahan pada ujung-ujung berikutnya. Namun demikian saya tetap menitik beratkan pada kekuatan. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan ya. Kita seringkali sudah tidak kuat ya, tidak mungkin untuk masalah ini, sudah nggak mungkin. Seperti halnya ibu Sarah sudah mati pucuk. Udahlah, nggak mungkin lah bisa selesai masalah, keluar dari masalah. Misalnya sebut saja dari hutang. Kayak saya ini juga sudah banyak hutang karena usaha, karena kesalahan hitung, ketipu dan dibuat kabur dan sebagainya, sehingga terlilit hutang. Lalu apakah kita tetap percaya dan memiliki kekuatan untuk berharap bahwa kita akan menyelesaikannya? Nah inilah. Tapi di dalam otak ini seringkali berkata, aduh tidak mungkin, cuma jual kerupuk 2.000, cuma beli jual ini untung segini. Akal ini, pikiran selalu berpikir tidak mungkin. Tetapi iman, nah ini penting, memberi kekuatan untuk berkata kepada pikiran ini, lihat, itu pasti mungkin, itu pasti bisa, itu
pasti teratasi, bukan dengan kuat gagah kita tetap melangkah bekerja seperti porsi yang memang kita bisa kerjakan, tetapi selebihnya ada kuasa ilahi yang bekerja, karena yang berjanji bahwa kita bisa melewati setiap persoalan seberat apapun juga, dia juga berjanji bahwa dia turut campur tangan, turut ambil bagian, turut merasakan atau merancangkan ya kepada setiap orang, turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang berjanji itu adalah Allah yang setia, yang menepati janji. Maka saya dengan iman mengatakan saya pasti keluar dari krisis dan dari hutang piutang, urusan dagang kan gitu. Walaupun otaknya tidak mungkin. Saya mempunyai satu pengalaman di awal-awal pernikahan, karena memang sebelum saya menikah, jadi saya mempunyai sakit yang cukup serius. Saya tidak bisa sampaikan sakitnya apa, tapi sakitnya serius sehingga minum obat yang cukup, dosisnya cukup berat dan banyak jenisnya, sehingga tidak memungkinkan untuk memiliki keturunan atau hamil dalam ketika minum obat itu dengan kurun waktu lebih kurang 1 tahun harus menyelesaikannya. Maka ternyata namanya juga pengantin baru, jadi tidak tahu kapan membatasi diri, sehingga ternyata beberapa bulan kemudian, ini saya nggak seperti Abraham ya, lama-lama saya hanya hitungan bulan, Abraham kalah sakti ya, sehingga mengandunglah istri saya. Diketahui oleh dokter bahwa diperiksa dia hamil. Kabarnya bukan menyenangkan. Kalau saya lihat dia di TV, di sinetron atau orang-orang begitu dengar istrinya hamil, kan senang bahagia. Ini hadiah yang luar biasa. Kalau ini kita mendengar kalau dia hamil, kita malah justru takut, malah stres, malah aduh bagaimana ini. Nah, karena berita kehamilan itu justru membuat pukulan yang luar biasa. Terlebih-lebih ketika kita ceritakan ke dokter bahwa istri saya sedang sakit dan minum obat, ini kita jelaskan dan dilihat, maka harus digugurkan janin dalam kandungan itu yang tidak berdosa, yang tidak tahu apa-apa itu. Akal bicara begitu, etika bicara begitu, norma-norma, semua aturan memungkinkan untuk melakukan pengguguran kandungan karena sakit penyakit etika situasi. Tapi lain bicara dengan iman nurani, lain bicara ketika kita bicara tentang takut akan Tuhan, lalu percaya kepada janji Tuhan itu, Tuhan yang setia itu. Ada sesuatu yang berkata di hati, bagaimana mungkin engkau membunuh sedangkan yang dikandungan istrimu itu adalah anakmu sendiri, darah dagingmu sendiri. Belum lagi bicara bahwa ada ayat mengatakan dalam 10 hukum Taurat mendasar adalah jangan membunuh. Nah bagaimana saya membunuh? Sedangkan janin itu juga tidak berdosa. Bukankah baru berapa detik, berapa menit, berapa jam saja ada kehidupan di dalam janin itu? Bagaimanakah saya sebagai orang beriman kepada Tuhan yang setia itu saya membunuh? Saya bergumul, lalu kami berdoa lebih kurang 3 hari, lantas diputuskan sepakat. Itu pun kalau istri saya sepakat, saya sampaikan. Tapi lah harus mengambil keputusan. Itu mungkin keputusan besar dalam saya berkeluarga, berumah tangga, yang paling sulit saya putuskan dan harus mendasarkan kepada iman saya. Saya mengatakan, saya kalau ingat namanya sih saya manggilnya Ai ya, saya manggil dia Ai. Rahasia Ai itu apa? Ai, kayaknya saya berpikir mungkin ini ya saya sampaikan berapa bisa saya sampaikan. Menurut saya mulai hari ini sepakat bahwa kamu berhenti minum obat. Sepakat juga menyerahkan kepada Tuhan kalau memang janin di dalam kandungan itu harus tidak ada, biarlah tangan Tuhan saja dan cara Tuhan saja, bukan tangan manusia. Terlebih bukan tangan bapaknya atau ibunya yang melakukannya. Tuhan ambil saja dengan cara Tuhan. Kalau kami sepakat, kalau ibu sepakat, kita jalankan. Kalau memang Tuhan ambil you mati oleh karena sakit itu,
hidup dan Tuhan tidak tolong, biarlah itu pengorbanan iman mami atau iman untuk Tuhan. Kalau bayi janin itu terlahir dan cacat, saya akan melayani dia, saya rawat dia seumur hidup saya sebagai wujud pelayanan saya kepada Tuhan dalam merawat anak ini. Ternyata sepakat, singkat cerita begitu, dan akhirnya berjalanlah seiring berjalannya waktu baik-baik saja. Ada kendala, sedikit pendarahan pagi-pagi, kira umur sekitar 4 bulan, 5 bulan. Istri saya pagi-pagi teriak-teriak, ada blooding ya, pendarahan di kloset itu. Waduh, banyak banget, saya kaget, saya cari, saya geraya-geraya darah itu, harap bahwa janin itu keluar. Saya berpikir itu cara Tuhan, tapi tidak ada gumpalan darah, semua darah segar. Kita datang ke Cipto, periksa pendarahan, ada senangnya. Harap-harap janin itu gugur dengan cara Tuhan. Ternyata ketika dicek, janin itu masih ada, hanya kelelahan. Untuk itu mesti bed rest atau istirahat total. Ditunggu sampai 1 kali 24 jam kalau pendarahannya tidak menjadi kering, maka janin itu tidak kuat dan harus dikiret, harus digugurkan. Akhirnya tetap ikutin arahan untuk istirahat. Besoknya kira-kira 24 jam kita datang lagi ke Cipto, ternyata kering dan janinnya tetap bertahan. Waduh, ternyata tidak jadi diambil. Terus berlanjut begitu sampai akhirnya singkat cerita lahir anak yang cakep, tidak punya rambut, saya blondos gitu kayak UFO, kepalanya panjang gitu ya. Kelahirannya pun tidak bisa lahir normal, mesti dioperasi sementara. Ketika operasi pun tidak punya uang yang cukup, sehingga dari bidan dioper di rumah sakit dulu ada namanya Medika Gria Suter. Ya dulu nggak mahal, cuma 3.500.000 sebenarnya, tapi memang nggak punya uang akhirnya. Memang cuma numpang operasi, saya bikin pernyataan permohonan supaya saya bisa membayar nyicil, dan akhirnya dikabulkan. Habis operasi langsung pulang kembali ke bidan, dan anak saya masih tinggal beberapa waktu karena harus diinkubator, ada keracunan ketuban hitam, rambutnya nggak ada ya, tapi dari jauh saya lihat jari-jarinya lengkap. Dan singkat cerita, kami menamai anak itu anugerah Tuhan, atau bahasa Jawanya grace. Sampai hari ini dia adalah anak yang baik, anak yang diberkati Tuhan luar biasa. Ini ada pikiran berkata ragu, tidak mungkin, mungkin, tapi iman inilah yang menjadi kekuatan yang sungguh tidak dapat diukur dengan akal. Maka kalau kemarin kami waktu doa pagi, ada master saya, gembala saya mengatakan bahwa Tuhan bekerja tidak pernah mengingkari hukum-hukumnya, tidak pernah mengingkari aturan-aturannya. Sisi lain ya bisa saja, tetapi yang saya pahami dengan iman, seringkali Tuhan melakukan sesuatu melampaui akal, seringkali tidak masuk akal, seringkali dia melawan hukum alam, melampaui hukum alam sekalipun. Bagaimana seorang Sarah, ibu Sarah yang sudah mati pucuk itu, toh akhirnya memang benar bisa mengandung. Bukankah itu sudah melawan hukum alam? Bisa saja. Tuhan kita Tuhan yang tidak terselami dengan akal. Kalau Tuhan yang bisa diselami dengan akal, itu bukan Tuhan. Kalau Tuhan yang bisa dipahami dengan akal kita ini, itu bukan Tuhan. Itu Tuhan yang saudara buat dengan akal saudara. Tapi Tuhan bekerja melampaui semua, melampaui hukum alam. Bukan bicara soal hanya sekedar rema, tapi kepada siapapun yang memiliki kekuatan untuk percaya, untuk berharap kepada Tuhan yang setia, itu artinya iman. Jadi itu Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Ketika Rasul Petrus ketika di tengah badai kencang, kadang-kadang di tengah badai justru keluar dari perahu. Tampak Yesus jalan, waktu dia hantu. Orang ketika dalam masalah nggak dapat melihat Tuhan. Tuhan dikira hantu, tetapi Tuhan bilang, Petrus, kamu keluar dari perahu, mari. Dia berjalan di atas air. Bagaimana bisa alam dilawan dengan iman?
Tuhan bekerja melampaui hukum alam. Orang bisa berjalan di atas air. Petrus bisa berjalan di atas air. Aku bisa melampaui gelombang, bisa melampaui badai, bisa melewati persoalan yang besar. Namun demikian kita sering ragu, sering bimbang persoalannya. Karena kita pakai akal kita. Pakai iman, keraguan di akalnya tetap akan terlewati. Pernah saya minta waktu 10 menit lagi kira-kira, karena sudah saya siapkan ayatnya juga, cerita bagaimana tokoh yang begitu hebat saja pernah ragu. Saya nggak mengatakan bahwa orang nggak pernah ragu. Sehebat-hebat orang beriman, dia mempunyai keraguan dengan pikirannya. Kita membuka dalam Bilangan pasal 11, ayatnya yang dimulai ayat yang ke 19. Ini tentang bagaimana Tuhan mengirim daging untuk dimakan, atau daging burung puyuh untuk dimakan, karena umat Israel pada waktu ini tokoh Musa. Umat Israel protes karena dia nggak pernah makan daging. Sudah muak, sudah jelek ya, sudah bosan makan mana terus. Kita belum pernah rasanya makan mana kayak apa. Tapi mereka sudah ingin makan daging, sehingga dia protes ingin makan daging. Lalu di sini kita akan baca, demikian firman Tuhan, bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tetapi genap sebulan lamanya, sampai keluar dari dalam hidungmu, dan sampai kamu muak, karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu, dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki, namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Amin. Kalau kita membaca seterusnya, kita tahu cerita dramatis itu. Akhirnya keluarlah angin dari mulut Tuhan, mungkin ditiup gitu, sehingga burung puyuh semua yang ada di wilayah itu tertiup memenuhi perkemahan. Ya, kita baca saja sedikit lagi. Ini cerita ini nanti pemulasannya banyak panjang ya. Kita akan baca Bilangan 11 ayat yang ke-31. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan, asalnya dari Tuhan ya. Dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas sampai perkemahan dan di sekelilingnya, kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu, dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu, setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan, selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka jadi masukkan dia sebelum dikunyah, maka murkalah
murkalah Tuhan ya. Bangkitlah murka dan seterusnya begitu. Saudara, luar biasa ini akhirnya dikumpulkan burung puyuh oleh 600.000 orang itu, atau kalau dikalikan biasanya itu mewakili satu orang, itu mewakili 5 orang satu keluarga, laki-laki yang dihitung karena begitu budaya di Yahudi. Atau seperti orang mau beri makan 5.000 orang itu, laki-laki yang dihitung mewakili sedikitnya 4 atau 5 orang. Maka dikali kira-kira 3 juta orang. Di sini luar biasa. Maka Musa ragu, mana mungkin ngasih makan 3 juta orang. Sehari sekali makan aja repot. Ini 1 bulan lamanya. Mau butuh daging berapa ton. Maka dikumpulkanlah burung puyuh itu oleh 3 juta orang yang berkemah itu. Sehari lamanya, semalam-malaman lagi, ditambah esoknya lagi, 2 hari 1 malam mengumpulkan burung puyuh. Dikumpulkan sedikit-dikitnya 1 homer, atau sedikit-dikitnya sekali mengumpulkan itu bila bisa per hari bisa 3 kintal. Pokoknya cukup, kira-kira 1 orang bisa mendapatkan lebih kurang 1 ton burung puyuh, sehingga cukup untuk makan 1 bulan. Ini luar biasa. Nah, di sini saya mau katakan bahwa Musa saja bimbang, yang tiap hari ngobrol dengan Tuhan, bisa berjumpa muka dengan Tuhan, bisa ngobrol dengan Tuhan, itu bisa ragu. Akalnya ini bisa berkata, mana mungkin. Tapi iman memberi kekuatan untuk berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hari-hari ini mungkin kita berpikir, sudah tidak mungkin. Akal berkata tidak mungkin, perhitungan tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan mungkin, bahkan tidak mustahil. Itulah iman dalam Tuhan kita ini. Adalah iman yang tidak selalu masuk akal, iman yang tidak selalu ikuti hukum alam. Tapi Tuhan melampaui segala hal yang bisa bekerja untuk mendatangkan kebaikan, untuk menggenapi janjinya. Buat janji yang iya dan amin. Maka peganglah janji itu dan tetaplah berharap. Dan ketahuilah dan percayalah bahwa Allah kita, Tuhan kita adalah Allah yang setia. Yang artinya Tuhan yang menepati janji. Belajarlah untuk tetap percaya, dan belajarlah juga menepati janji dalam hidup ini. Dan maka Tuhan akan berkarya menggenapi janjinya buat saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ajar kami menangkap pengertian hari ini bahwa kami harus memiliki iman percaya, iman yang memberi kekuatan untuk berharap. Sekalipun kadang kala kami putus asa, biarlah kami tetap tidak putus pengharapan dalam Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Apapun yang terjadi, janjimu iya dan amin dan digenapi. Kalau Tuhan berjanji akan memulihkan keadaanku, keadaan jemaatmu, keadaan kami hamba-hambamu, hari ini kami klaim, mulai hari ini kami percaya memiliki kekuatan keberanian untuk berharap bahwa keadaan kami akan dipulihkan. Tidak hari ini, mungkin besok, mungkin lusa, tapi pasti tetaplah kami kuat di dalam Tuhan dengan berharap bahwa kami akan menemukan hari-hari baik. Maka setiap jalan buruk, kehidupan yang buruk, kehidupan yang seolah berputus asa dalam kesulitan ini, kami dapati berakhir dan ada ujungnya. Situasi COVID, situasi yang mencekam, situasi menakutkan, wabah ini berakhir dan berujung, dan kami akan mendapatkan pemulihan, kelegaan, dan sukacita melihat bahwa pada akhirnya kami akan berkata, Tuhan kau setia, Tuhan kau menepati janji, Tuhan kau melindungi kami. Terima kasih buat perlindungan sampai hari ini, karena kami jemaat-jemaat Tuhan hari ini tidak ada yang sakit. Kalau ada yang sakit, yang terkena, kami mohon kekuatan, kuatkan mereka dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kalau kami kehilangan keluarga, sanak saudara, oleh karena wabah ini, Tuhan ajar kami percaya bahwa mati dan hidup, sakit dan sehat, penderitaan, kesukaran, hal biasa saja di hadapan Tuhan, karena tidak memisahkan kita dari kasih Allah. Karena kami kekal dalam Tuhan, mengenal Allah yang setia itu, yang menjadi kekal. Kami akan hidup dalam kekekalan mulai hari ini dan seterusnya, sampai selama-lamanya kami dihisapkan menjadi milik Allah selamanya abadi. Umat kesayangan, umat milik Allah sendiri, imamat rajani, yang dikuduskan, dikhususkan bagi Allah. Maka terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Hormat kemuliaan bagimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, bersama kita katakan amin.